Shalom adik-adik, selamat pagi, jumpa lagi dengan kita guru-guru Sekolah Minggu Bukit Palma. Hari ini kita akan bersiap untuk beribadah. Adik-adik, Kak Rizky undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian, hari ini kurasa bahagia dan Bapa Abraham. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Baik, shalom, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabarnya? Kakak harap semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kau masih memberikan kami kesehatan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, biarlah apa yang disampaikan oleh guru-guru kami biar dapat kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Aku
Salam adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami, baik para guru maupun anak-anak kami yang ada di rumah. Mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Mereka juga beribadah. Tuhan juga memberkati firman-Mu yang akan hamba sampaikan pada pagi hari ini. Berikan kami pengertian supaya kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu saja. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Lukas 4 ayat 16 sampai 22. Lukas 4 ayat 16 sampai 22 saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikan kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarkannya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini saya akan kasih judul Tahun Yobel. Tahun Yobel yaitu tahun pembebasan, tahun perdamaian. Kita baru aja memasuki tahun baru, tahun 2021. Mungkin baru di minggu kedua. Nah, apa yang dimaksud tahun pembebasan? Itu tahun Tuhan Yesus berikan untuk kita semua. Di sini dikatakan untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan. Kabar baik diberikan kepada orang-orang yang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Bukan penglihatan secara fisik tetapi penglihatan rohani. Bagaimana orang-orang buta rohani itu bisa melihat kebaikan Tuhan. Kemudian untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Tertindas berarti di sini bukan tertindas secara fisik juga, tetapi tertindas secara rohani. Tidak bebas memuji Tuhan. Mungkin karena situasi COVID kita juga tidak berani berkumpul, jaga jarak, pakai masker. Itu kemudian untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi semua tahun Yobel atau tahun rahmat ini diberikan kepada orang-orang yang tertindas, yang buta, yang merasa hidupnya berkekurangan. Mungkin kalau sekarang kita diperhadapkan dengan COVID tidak ada kebebasan. Bahkan mungkin adik-adik juga sampai saat ini belum berani sekolah. Kita juga belum berani duduk berkumpul untuk memuji Tuhan di gereja. Tetapi firman Tuhan di sini mengingatkan kita bagaimana kebaikan Tuhan terhadap kita. Kita bersyukur di gereja Bukit Palma sampai saat ini tidak ada yang terpapar. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Mungkin di luar sana orang bepergian ke sana kemari ujung-ujungnya terpapar. Bahkan lebih daripada itu satu keluarga bisa kena COVID. Bahkan yang terakhir yang menyedihkan yaitu Tuhan memanggil mereka. Tahun rahmat Tuhan itu ya tahun kebebasan. Kita dibebaskan dengan di tahun 2001 ini dari segala macam gangguan cobaan. Tetapi intinya kita harus berserah kepada Tuhan. Saya yakin adik-adik di rumah juga pingin sekali kumpul ke gereja.
Kapan sih kita bisa duduk manis bertemu teman-teman, mungkin di kelas kita masing-masing, atau bertemu guru kayak dulu lagi. Tetapi karena situasi kita juga harus bisa menempatkan diri. Ibadah di rumah juga cukup baik. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena ini tahun Yobel, tahun Ramadhan, tahun yang Tuhan berikan kebaikan untuk kita, makanya kita puji syukur guru-guru, anak-anak, orang tua, mungkin kakek nenek, ada dalam lindungan Tuhan. Oke, itulah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Sekarang kita akan belajar menghayat hafalan. Untuk adik-adik playgroup, ucapkan terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan Tuhan Yesus terhadap misalnya Tania, Jason, Monty. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah melindungi, sebutkan nama adik-adik dan juga mungkin sama mama dan papa. Kemudian kelas kecil yaitu ayat 18 bagian A. Bunyinya, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Kemudian kelas tanggung ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Para remaja ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya ulang lagi, kelas playgroup, doa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah melindungi, sebutkan nama adik-adik, kemudian juga mungkin mama, papa, kakek, nenek. Kelas kecil ayat 18 bagian A, kelas tanggung ayat 18 dan kelas remaja ayat 19. Itu saja. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini begitu indah. Tuhan berkati firman-Mu bukan hanya boleh didengar oleh anak-anak kami, bahkan lebih daripada itu dalam situasi Covid anak-anak kami taat akan firman-Mu, selalu berserah kepada-Mu. Karena di luar sana orang merasa takut akan situasi, namun kami bersama dengan Tuhan kami tidak merasa khawatir. Sertai aktivitas keluarga kami dalam pekerjaan mereka, orang tua kami, baik yang di rumah maupun bekerja keluar rumah. Berkati juga pendidikan kami sebagai anak-anak pelajar, walaupun kami tidak bisa belajar di sekolah, Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapak, sertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Inilah ada syukur kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.